Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Haruna, mentor profesional beasiswa dari tahun 2018 sampai saat ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian semua, para menti beasiswa, yaitu tentang informasi mengenai beasiswa luar negeri dan dalam negeri. Apa saja sih? Nah, aku akan bacakan di sini dan kalian juga bisa search di Google, dan nanti saya akan kirimkan di grup list-list daftar beasiswa yang wajib kalian ikuti gitu ya, wajib dicoba gitu ya. Yang pertama, kalau dalam negeri itu ada beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Jadi itu adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah naungan Puslapdik. Ada juga beasiswa unggulan, itu juga dari Kemdikbud. Ada juga beasiswa LPDP, ini khusus untuk S2 dan S3 dalam negeri, ada juga luar negeri. Nah, kalau yang S1 ada beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi di sini ada S1, S2, S3-nya. Jadi kalian bisa mencoba itu kalau kalian punya prestasi-prestasi baik dari skala provinsi, nasional maupun internasional. Jadi dicoba aja ya. Kemudian ada beasiswa Kemenak. Jadi Kementerian Agama juga mengeluarkan beasiswa dengan biaya pendidikan serupa dengan beasiswa LPDP. Jadi ini kerjasama antara Kementerian Agama dan LPDP. Kemudian ada beasiswa swasta, yaitu misalnya beasiswa Bank BRI, beasiswa BNI, BCA, dan beasiswa Indonesia, Bank Indonesia itu ada. Kemudian ada juga beasiswa Data Print, beasiswa Tanoto Foundation, dan lain-lain. Kalian bisa search di Google sendiri, jadi rajin-rajin cari informasinya, oke? Nah, selanjutnya kita bahas tentang beasiswa yang ada di luar negeri. Jadi, banyak negara yang menawarkan beasiswa bagi pelamar dari mancanegara. Jadi ada beasiswa dari Australia World Scholarship, ada beasiswa Fulbright dari Amerika, ada beasiswa Chevening dari United Kingdom atau di Inggris gitu ya. Ada beasiswa Erasmus untuk beasiswa di sini diperuntukkan untuk skala Eropa gitu. Jadi kalian bisa belajar di berbagai negara. Ada biasanya sih para WIRD-nya itu sekolah atau berkuliah di 3 tempat yang berbeda, jadi bisa jalan-jalan gitu ya sembari kuliah. Ada juga beasiswa Taiwan Scholarship, ada beasiswa Global Korea Scholarship, jadi ada dari Korea, ada dari Taiwan, dan ada juga Jardine Scholarship, ini base-nya di United Kingdom atau di Inggris. Ada juga Stipendium Hungarian Scholarship, ini untuk S1, S2, S3 di Hungaria. Ada juga EFL Excellence Scholarship, ini di Paris ya, di Prancis gitu ya. Kemudian ada Chinese University of Hong Kong Admission Scholarship. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih supaya bisa dapat beasiswa itu? Yang pertama kuncinya adalah semangat gitu ya. Pengen mendapatkan beasiswa itu niatnya apa? Kemudian yang kedua, motivasinya dari luar dan dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat untuk meraih beasiswa. Dicoba lagi, dicoba terus, tidak mengapa. Kalau kita banyak kegagalan, justru banyak pengalaman yang kita dapatkan gitu ya. Nah, saya sudah berpengalaman untuk mendaftar beasiswa, baik itu dalam negeri dan luar negeri. Dan itu banyak, memang saya mengikuti mekanismenya supaya saya bisa menceritakan ke teman-teman bagaimana sih mekanisme perbedaannya antara di luar negeri dan dalam negeri. Jadi kalau di luar negeri itu kebanyakan persyaratannya di bahasa Inggris ya. Ini berkaitan dengan materi IELTS dan TOEFL. Jadi itu banyak ketatnya di situ, persyaratannya harus ada IELTS dan TOEFL. Nah, bagaimana sih, apa sih IELTS dan TOEFL itu? Nanti di video selanjutnya saya jelaskan tentang IELTS dan TOEFL ya. Nah, jadi kita harus punya dasar bahasa Inggris yang bagus. Kalau kita memang mau ke Amerika, ke Inggris, ke Australia. Dan juga kalau misalnya mau ke Korea, berarti punya bahasa asing, bahasa Korea. Kalau mau ke Cina, berarti bahasa Mandarin.
dan lain-lain. Jadi harus disesuaikan bahasanya gitu ya. Kita belajar bahasa nasional di negara tersebut kalau mau ke luar negeri. Nah, kalau dalam negeri gimana, Kak? Jadi kalau dalam negeri itu juga ada persyaratan IELTS dan TOEFL ya, untuk S2, S3. Kalau S1 masih belum wajib tapi opsional. Tapi kalau beasiswa unggulan saat ini di tahun 2022 itu ada persyaratan kemampuan bahasa Indonesia, kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI gitu ya. Jadi kalian bisa memilih apakah mau tes UKBI atau tes TOEFL. Jadi silahkan memilih. Nah, kemudian apalagi sih? Jadi kalian akan melihat tutorial cara pendaftaran beasiswa di video-video selanjutnya, karena ada di materinya bertahap gitu ya, supaya kalian lebih jelas, lebih rinci, lebih detail tentang beasiswa itu sendiri gitu ya. Tapi di sini saya akan membagikan informasi tentang tutorial pendaftaran di beasiswa unggulan itu seperti apa. Kalau beasiswa lain juga ada sebenarnya, tapi saya lihat dulu apakah aplikasinya masih bisa saya akses atau tidak ya. Oke, jadi itu mengenai informasi beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Nanti di video selanjutnya akan ada informasi tentang IELTS dan TOEFL, tentang bagaimana caranya bisa mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance di kampus luar negeri dan dalam negeri. Juga tentang bagaimana caranya menulis esai, bagaimana caranya menulis proposal studi, dan juga bagaimana bisa lulus TPA, tes potensi akademik. Jadi itu akan ada di video-video selanjutnya. Stay tune dan jangan lupa di like, di komen, dan video